Terima kasih pimpinan. Saya Anwar Hafid, A570, fraksi Partai Demokrat. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Bambang maupun Pak Mardianto. Saya lihat dua-duanya sejalan Pak Pimpinan, saya lihat materi yang ada ini sejalan. Kemudian yang kedua tentu memberi hasanah bagi kita khususnya Pansus untuk melihat secara jernih tentang upaya revisi daripada Undang-Undang Otsus ini. Ada beberapa hal Pak Doktor yang ingin saya mohon tanggapan. Yang pertama, saya ingin coba menanyakan tentang nama undang-undang ini. Kita melihat undang-undang ini namanya Undang-Undang Otsus, otonomi khusus. Tahun 2001, Otsus ini undang-undang ini lahir sebagai bagian daripada salah satu penyelesaian daripada tuntutan masyarakat yang ada di Papua tentunya. Kemudian diberilah nama undang-undang itu Otsus. Kenapa Otsus? Karena pada saat itu sistem pemerintahan daerah itu menganut sistem otonomi yang sangat full, lengkap waktu itu, di zaman itu, di mana kewenangan pemerintah kabupaten maupun provinsi saat itu jelas nyata di dalam undang-undang pemerintahan daerah. Kemudian tahun 2000, undang-undang pemerintahan daerah yang ada sekarang itu jauh berbeda dengan undang-undang pemerintahan daerah di zaman Otsus tahun 2001. Apakah, pertanyaan saya, apakah masih relevan kita menyebut ini Otsus sementara undang-undang pemerintahan daerah tentang otonomi daerah itu hampir hilang hari ini, sudah tidak ada. Otonomi daerah itu sudah tidak ada hari ini. Kewenangan pemerintah daerah sudah tidak ada. Nah, sekarang kita ingin menambahkan dengan Otsus. Apakah ini masih relevan, Pak Doktor? Ini pertanyaan saya. Kemudian yang kedua, apa yang disampaikan soal otonomi khusus tadi, saya malah berpikir undang-undang ini bukan undang-undang otonomi khusus, tapi mungkin dipikirkan undang-undang tentang daerah istimewa atau daerah khusus. Sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Doktor tadi, bahwa kita tidak bisa hanya membuat Otsus, tapi banyak undang-undang, regulasi yang bertentangan dengan Otsus itu sendiri. Kita memberikan kewenangan di Otsus, tapi banyak undang-undang yang bertabrakan satu sama lain, seperti yang disampaikan oleh Pak Doktor. Di bidang pertambangan misalnya, di bidang kewenangan-kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten, termasuk tadi dalam hal struktur kelembagaan pemerintah daerah yang dulu sebelum undang-undang pemerintah daerah sekarang ini tahun 2007 itu Pak Doktor, kita masih punya kewenangan pemerintah daerah membuat sendiri nomenklatur daripada kelembagaan kita di daerah, dan kita bisa menentukan mana tidak menganut daripada, tidak sesuai dengan apa yang menjadi patron dari pemerintah pusat. Nah, ini kira-kira Pak Doktor, apakah ini tidak dipikirkan untuk supaya kita membuat regulasi mengatur tentang solusi bagi masyarakat Papua ini, apakah ini kita masih mempertahankan nama Otsus ini, atau mungkin kita pertahankan lain supaya dia bisa berdiri sendiri sehingga ini menjadi kuat dalam rangka mengakomodir misalnya persoalan adat. Ya, saya kira apa yang kita dengar tadi soal adat, yang menjadi keinginan masyarakat di sana kan bagaimana otonomi yang dimiliki itu adalah otonomi yang muncul dari asal usul daerah itu sendiri. Seperti misalnya otonomi yang ada dalam desa. Jadi bukan otonomi pemberian dari pusat, tapi otonomi yang diakui lahir dari hak asal usul daerah itu sendiri. Ini kan otonomi yang ada ini kan otonomi pemberian dari atas diberikan ke bawah menjadi kewenangan pemerintah daerah tentunya. Tapi saya melihat sepintas bahwa yang diinginkan itu adalah pengakuan terhadap hak asal usul yang dimiliki oleh adat dalam mengelola segala sumber daya, baik sumber daya alam yang ada di daerah itu sendiri. Nah ini. Kemudian berkaitan dengan kewenangan tentunya
Kemudian yang ketiga berkaitan dengan dana. Berkaitan dengan dana ini sendiri, saya kira pasal yang akan direvisi, saya sangat sependapat tadi apa yang disampaikan oleh Pak Doktor berkaitan dengan dana, apalagi ada usulan untuk bisa dimasukkan ada namanya dana kartu Otsus ya. Itu saya kira hal yang sangat relevan. Bahkan saya ingin menambahkan Pak Doktor, kalau bisa dana kartu Otsus itu tidak berlaku hanya di Papua, tapi berlaku di seluruh Indonesia. Ketika pemegang kartu Otsus itu misalnya berobat di Indonesia dimanapun, maka kartu itu bisa berlaku. Ketika orang yang memegang kartu itu misalnya datang sekolah di mana saja di seluruh Indonesia ini, bahkan kalau perlu di luar negeri, itu mereka dibebaskan dari biaya pendidikan. Nah, kalau ini kira-kira bisa kita harapkan ke depan bahwa dana Otsus itu akan benar-benar bisa membangun sumber daya manusia yang ada di sana, sehingga indeks pembangunan manusia yang kita harapkan bisa meningkat tajam di daerah dengan adanya dana ini bisa tercapai. Saya melihat kemarin paparan dari Menteri Bappenas itu IPM di sana masih sangat rendah Pak Dokter, masih sangat rendah. Nah, ini hanya bisa kita genjot melalui pendidikan dan kesehatan tentunya. Kemudian selanjutnya saya sangat tertarik juga tadi berkaitan dengan bagaimana terjadinya misalnya komitmen pemerintah pusat. Saya kira ini yang paling penting. Komitmen pemerintah pusat ini tentu sekali lagi saya ingin mengulangi bahwa pemberian undang-undang Otsus ini tidak bisa hanya berdiri, dia harus bisa berdiri sendiri. Kalau dia tidak bisa berdiri sendiri, maka ini hanya akan menjadi undang-undang, ya. Paling kita akan bicara soal dana, kita bicara soal pemekaran. Tapi yang paling penting adalah bagaimana undang-undang ini bisa memberi kewenangan sepenuhnya dan mengakui hak-hak asal-usul masyarakat yang ada di sana. Saya kira itu saran saya Pak Doktor. Makasih pimpinan. Makasih